Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Sahabat Onyx masih bersama Rita Indrani dan juga masih bersama narasumber kita pagi hari ini ada Ibu Linda selaku Ketua Lokapom Balikpapan. Nah, hari ini kita bakal ngebahas tentang memilih kosmetik aman di tengah pandemi, Ibu. Iya. Nah, bisa Ibu jelaskan dulu mengenai kosmetik itu apa sih? Silakan, Ibu. Mbak Renata. Selamat pagi sahabat Onyx. Selamat berjumpa dengan kami dari Lokapom Kota Balikpapan. Kalau kita berbicara mengenai kosmetik, tentu ini menjadi sangat menarik karena kosmetik ini bukan merupakan kebutuhan selain pangan. Kosmetik itu juga merupakan kebutuhan dasar. Dari kita bangun sampai kita tidur, tentunya kita tetap memakai kosmetik. Kosmetik ini juga bukan konsumsi untuk wanita saja, tetapi mulai dari bayi, remaja sampai juga dengan orang tua. Kalau kita lihat definisi kosmetik adalah sesuatu yang digunakan untuk mempercantik diri, gitu ya. Berarti kosmetik itu hanya digunakan untuk bagian luar daripada tubuh kita seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital ataupun gigi dan membran mukosa mulut. Jadi peruntukan kosmetik itu adalah hanya untuk bagian luar. Kalau kosmetik ditawarkan misalnya disuntik, intravena dan sebagainya, itu bukan kosmetik, itu namanya obat. Jadi hati-hati sahabat Onyx, jangan sampai ada yang menawarkan untuk memutihkan tubuh dengan menyuntik di intravena, itu namanya bukan kosmetik, tetapi itu adalah obat yang harus dilakukan oleh tenaga medis ataupun dokter. Jadi kalau kita lihat fungsi daripada kosmetik itu sendiri adalah untuk membersihkan. Pagi hari kan kita bangun tuh harus mandi, gosok gigi, dan pakai sabun, sampo, itu namanya fungsinya untuk membersihkan. Baik. Kemudian untuk mewangikan tubuh. Kalau kita keluar nggak pakai parfum, rasanya kurang pede ya, kurang percaya diri. Makanya. Apalagi cewek-cewek ya, Ibu ya. Iya, nanti kecium bau apa ya gitu. Udah lewat kayak gitu semerbak bau wangi gitu ya. Kemudian untuk mengubah penampilan, misalnya kita pakai foundation atau lipstick ataupun produk-produk untuk make up kit seperti yang tadinya hidungnya pesek menjadi mancung, kemudian itu hanya bersifat sementara, jadi hanya merubah penampilan. Kemudian juga ada untuk melindungi atau memelihara tubuh seperti kita setiap pagi misalnya pakai hand body lotion atau skincare, perawatan kulit dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin Mbak Renata untuk pengertian dari kosmetik itu. Oke, terus apalagi kosmetik itu banyak ya Ibu ya, macam-macamnya, jenis-jenisnya dan juga bahan-bahannya. Nah, kalau kita pengen tahu kosmetik yang aman itu gimana sih Bu? Oh, kalau berbicara tentang kosmetik yang aman, ya kosmetiknya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan mutu yang tercantum di Kodeks Kosmetik Indonesia. Selain itu juga diatur oleh peraturan-peraturan yang lainnya. Kemudian kosmetik yang aman dan dijual bebas, yang pertama kita harus lihat bahwa dia harus memiliki izin edar dengan notifikasi kosmetik. Notifikasi ini dipastikan oleh Badan POM ketika dilakukan uji kepastian mutu dan aman. Itu berarti Badan POM sudah menjamin bahwa kosmetik itu aman dan bermutu diedarkan di pasaran. Selain itu juga perlu kita ingat bahwa kosmetik itu bukan untuk mengobati ataupun menyembuhkan. Jadi jangan tertipu oleh iklan-iklan atau label kosmetik yang menyesatkan. Harus hati-hati Mbak Renata. Jadi benar-benar harus diperhatikan sahabat Onyx ya. Kalau memang kamu membeli produk atau kosmetik gitu ya Ibu, itu harus benar-benar diperhatikan kandungannya. Atau yang paling penting, yang paling aman, itu ada izin edar dari Badan POM atau apa enggak gitu. Iya. Kalau enggak ada, perlu dipertanyakan sama penjualnya. Iya, betul. Oke sahabat Onyx, kita bakal balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap stay terus bareng Rita Indrani. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Sahabat Onyx masih bareng Rita Indrani. Kalau kemarin kita pernah sempat ngobrol-ngobrol ya Ibu, tapi melalui live Instagram. Iya. Sekarang alhamdulillah kesempatan bertemu langsung di Grand Studio Onyx Radio. Dan pastinya masih ngebahas tentang memilih kosmetik yang aman di tengah pandemi, di tengah keterbatasan ya Ibu. Karena kalau pada saat pandemi ini kayaknya kita mau lihat kosmetik itu kalau secara langsung kan nggak mungkin ya Ibu. Iya. Jadi bisanya lewat online, bisanya lewat
omongan teman-teman. Jadi kita harus tahu gimana caranya untuk memilih kosmetik yang aman. Udah BPOM apa belum? Terus terlepas dari kosmetik yang aman tadi udah Ibu jelaskan, yang pastinya izin edar Badan POM itu sebenarnya apa sih, Bu? Khususnya kosmetik nih, kenapa sih harus banget ada izin edarnya? Kan banyak nih, kita nggak tahu ya. Satu produk ada izin edarnya apa belum? Silakan Ibu. Baik, sahabat Onyx, mungkin saya jelaskan sedikit bahwa untuk kosmetik itu yang didaftarkan oleh Badan POM adalah dengan kode-kode tertentu. Jadi jangan sampai salah dalam melihat, kita harus teliti ketika kita membeli kosmetik, kita harus lihat bahwa izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM ada tertulis, ada kode-kodenya yaitu NA diikuti oleh 11 digit angka. NA itu adalah kosmetik dari Asia, diproduksi di Asia. Sedangkan NB adalah kosmetik yang diproduksi di Australia, kemudian NC adalah kosmetik yang diproduksi di Eropa, dan ND adalah kosmetik yang diproduksi di Afrika. Semua kosmetik yang diproduksi di tempat lain ketika masuk ke Indonesia, dia harus didaftarkan di Indonesia untuk pemerintah menjamin bahwa kosmetik itu benar-benar aman dikonsumsi atau dipakai oleh masyarakat di Indonesia. Gitu. Okay. Jadi pemerintah harus ada di situ untuk melindungi masyarakat. Nah, luar biasa. Jadi peran pemerintah sangat penting ya, Ibu. Oke, tapi kalau misal berarti dari misalnya di luar dia udah ada BPOM-nya, ya udah ada izin edar gitu ya, Ibu, dari luar masuk ke Indonesia, apakah wajib diganti ke izin edar dari Indonesia? Ketika dia akan masuk ke Indonesia, dia harus dicatat atau dinotifikasi di Indonesia. Notifikasi itulah bentuk dari registrasi dari Badan POM gitu. Jadi dia harus masuk ke Indonesia, harus didaftarkan di Indonesia. Oh, harus daftar ulang lagi berarti Ibu ya? Iya. Oke. Terus untuk ngecek nih notifikasinya sendiri dapat menggunakan aplikasi atau apa nih Bu? Silakan. Oh iya, jadi Badan POM memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses suatu aplikasi cek BPOM yang kita bisa download di Play Store maupun di www.cekbpom.pom.go.id. Jadi aplikasi itu kita bisa download di Play Store, di Android. Kemudian kita bisa ngecek kalau misalnya di kosmetik kita itu ada izin edarnya. Kita mengecek benar nggak nih, abal-abal atau enggak nih. Benar. Betul, kita cek situ. Kalau nggak ada muncul terdaftar berarti dia BPOM-nya abal-abal. Perlu dipertanyakan. Iya, betul. Nah, kalau ngomongin BPOM yang perlu dipertanyakan, terus kalau misalnya ada suatu produk nih Ibu yang memang kosmetiknya tidak memiliki nomor notifikasi, itu dikategorikan sebagai kosmetik ilegal apa enggak nih Bu? Kalau dia nggak ada izin edarnya berarti dia ilegal gitu. Oh, iya, karena dia belum didaftarkan di Badan POM gitu. Dan perlu kita sampaikan kepada masyarakat mungkin bahwa ada sanksi hukum yang dikenakan di situ. Ketika kita barang siapa yang mengedarkan, memproduksi atau mendistribusikan sediaan farmasi itu termasuk kosmetik, itu ada sanksi hukum yang dikenakan. Apa tuh Bu? Ya, sanksi hukumnya sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan tahun 2009 bahwa pasal 197 itu bahwa sanksi hukumnya adalah 15 tahun penjara dan denda paling kurang 1,5 M. Jadi masyarakat harus berhati-hati ketika menjadi reseller ataupun menjual kosmetik tanpa izin edar, harus kembalilah ke jalan yang benar. Gitu ya Bu, kita kembali ke sesuai dengan peraturan yang diatur di negara kita. Benar, harus benar. Jadi masyarakat Indonesia yang patuh peraturan, Ibu. Iya. Oke, terus juga buat sahabat Onyx yang mungkin tadi udah dijelasin sama Ibu, reseller dan segala macam yang memang izin edarnya masih dipertanyakan, mending stop deh. Iya. daripada kamu yang kena gitu. Iya, betul. Oke, kalau gitu sahabat Onyx jangan kemana-mana, tetap stay terus, nanti kita bakal ngebahas lebih details mengenai pemilihan kosmetik yang tepat, yang aman di tengah pandemi. Onyx Radio 88,7 FM, Inspiring Your Life. Sahabat Onyx masih bersama Renita Indrani, dan pastinya juga memilih kosmetik di tengah pandemi itu penting banget sahabat Onyx, dan harus wajib banget ada izin edarnya.
Karena biar kita tahu, biar kita juga bisa memantau ternyata produk itu adalah produk yang aman. Oke, lanjut nih Bu, Renita mau nanya, kalau kosmetik-kosmetik yang import dan belum memiliki nomor notifikasi itu dijamin aman nggak sih? Baik, Mbak Renata. Jadi yang menjaminnya siapa nih? Harus ditanya dulu kan. Kalau masuk ke negara Indonesia yang menjaminnya adalah Badan POM. Jadi sesuai dengan peraturan Badan POM nomor 12 tahun 2020 tentang tata cara pengajuan notifikasi kosmetik, itu pada pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa pelaku usaha wajib menjamin kosmetik yang diproduksi untuk diedarkan di dalam negeri ataupun diimpor keluar dan diedarkan di seluruh wilayah Indonesia harus memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim. Jadi pada pasal 4 tersebut dijelaskan bahwa kosmetik yang beredar di Indonesia itu oleh pelaku usaha harus memiliki izin edar berupa notifikasi. Jadi kesimpulannya, kalau dia dari luar negeri terus nggak ada izin edarnya, Badan POM nggak mau dong menjamin gitu. Jadi untuk menjamin keamanan pangan itu kita perlu didaftarkan dulu, ditahu dulu bahan-bahannya seperti apa, kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari manapun asal produksi daripada kosmetik tersebut. Jadi gitu ya. Oke, jadi memang itu dia sahabat Onyx jawabannya kalau memang kamu ada produk-produk dari import nih, Iya. ya Ibu. Terus kalau belum memiliki nomor notifikasi dijamin aman apa enggaknya. Nah, itu yang nanggung ya Ibu Linda ini, sahabat Onyx, makanya hati-hati kamu. Karena memang sahabat Onyx, jadi yang nanggung itu memang teman-teman dari BPOM sendiri. Jadi kalau kamu nggak mau nambah beban teman-teman BPOM, janganlah ya. Harus memilih kosmetik yang benar-benar aman. Terus untuk tanggapan Ibu sendiri terhadap anggapan masyarakat kalau kosmetik tanpa izin edar itu sebenarnya aman, cuma memang belum aja itu dapat izin edar. Kita banyak tuh Bu ya, Iya. yang menganggap enteng, aman kok, tapi memang belum ada izin edar atau lagi diproses gitu, ya kan paling aman. Silakan Ibu. Iya, baik. Jadi sebenarnya sesuai dengan tugas dan fungsi dari Badan POM yaitu melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar di Indonesia, termasuk pada sesuai dengan peraturan Presiden nomor 80 2017 tersebut, bahwa yang menerbitkan izin edar dan sertifikasi sesuai dengan standar persyaratan keamanan pangan itu adalah di Badan POM. Dan pada saat ini juga kita melakukan intelijen atau penyelidikan di bidang obat dan makanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Memberikan sanksi juga, misalnya ada nih yang sudah mempunyai izin edar pabrik, terus kemudian pada saat pendaftaran dia memakai produk yang bahan-bahannya yang bagus. Begitu diedarkan, dia menambahkan produk yang bahan berbahaya. Berarti kita akan kenakan sanksi untuk produsennya, yang pabrik pembuatnya. Jadi semua itu diatur dengan baik di dalam peraturan-peraturan tersebut. Kalau terhadap pajak itu sebenarnya ada dua kepentingan yang berbeda. Kalau pajak bukan urusan di Badan POM gitu. Pajak itu kalau dari luar masuk ke Indonesia berarti urusannya dengan bea cukai. Pajak impor masuk ke Indonesia, kosmetik masuk ke Indonesia urusannya dengan bea cukai. Tapi kalau urusannya dengan izin edar, urusannya dengan Badan POM. Jadi itu Bu, itu Mbak. Oke, jadi memang nomor izin edar dan pajak itu adalah dua hal yang sangat-sangat berbeda, sahabat. Iya. Jadi jangan lagi kamu sangkut pautkan ya. Terus kalau memang seseorang memiliki usaha memproduksi kosmetik nih Bu, misalnya masker, terus lulur, terus hand body whitening gitu, cepat banget itu putihnya, Ibu silahkan. Itu gimana? Kadang-kadang sekarang ini kan kreatif orang gitu buat mencampur-campur sendiri, membuat sendiri, memproduksi sendiri gitu. Kemudian dia menjual, padahal sebenarnya dia belum daftarkan. Semua produk kosmetik yang beredar itu dia harus didaftarkan. Kalau dia membuat untuk kepentingan diri sendiri, pemakaian sendiri, nggak perlu didaftarkan. Tapi ketika dia akan menjual, berarti dia harus daftarkan di Badan POM. Berarti kalau begitu dia tidak boleh perjualbelikan kalau belum didaftarkan. Berarti nggak boleh ya Ibu? Nggak boleh. Sama sekali nggak boleh. Iya. Itu
itu dia sahabat Onyx. Kita kembali di awal bahwa semua produk kosmetik yang beredar di Indonesia harus memiliki izin edar. Nah, Itu harus kuncinya. memiliki izin edar. Jadi kalau ada krim racikan, HB whitening segala macem, banyak banget pokoknya di sosial media, harus hati-hati dia beneran ada izin edarnya apa enggak. Kalau enggak, ya jangan sahabat Onyx. Bukan kita mematikan rezeki orang, tapi kamu harus sayangi diri kamu biar orang tersebut harus tahu kalau memang mempercantik itu harus mudah kok. Cuman kamu mendaftarkan aja biar semua aman, biar semua lebih safety juga sahabat Onyx. Siapa yang pembeli, yang penjual pun jadi lebih aman ya Ibu ya. Iya. Jadi nggak ada tangkap-tangkapan ini, tangkapan itu sudah jadi aman. Yaudah kalau gitu sahabat Onyx jangan kemana-mana, tetap stay terus bareng Renita Indrani. Onyx Radio 88,7 FM, inspiring your life. Sahabat Onyx masih bersama dengan Kepala Lokapom Balikpapan, Ibu Linda. Nah tadi ada yang jual lulur, bedak, krim wajah, hand body, terus dia memang nggak punya izin edar yang katanya sih lagi proses, terus ribet sama pajak dan segala macamnya gitu Ibu. Tapi dia tetap kekeh nih untuk menjualkan. Nah tanggapan Ibu seperti apa? Ya, tetap nggak bisa dijualkan karena dia belum memiliki izin edar. Jadi kalau sudah prosesnya sudah selesai, sudah diberikan izin edar, baru bisa dijualkan. Kalau sementara berproses, tidak bisa karena izin edar itu akan melekat di setiap produk kosmetik yang didaftarkan. Oke, jadi itu yang harus diketahui oleh sahabat Onyx. Tapi juga nih Bu, sama kondisi seperti ini kan banyak tuh yang berjualan lewat online. Nah, ada banyak banget penjualan secara online yang memang terhadap produk-produk kosmetik palsu atau kosmetik yang ilegal yang masih berada di masyarakat. Nah, menurut Ibu seperti apa? Iya, untuk kondisi pandemi COVID sekarang ini memang banyak toko-toko yang tutup, tetapi orang akan beralih menjadi menjual secara online gitu. Kemudian tapi sekarang kan sudah ada new normal, toko udah mulai buka nih, berarti kan kita udah bisa belanja tuh di toko-toko gerai-gerai yang resmi yang kita bisa membeli secara langsung. Kalau kondisi yang pada saat pandemik menjual secara online ini, Badan POM sebenarnya sangat mendukung untuk produk-produk yang ada izin edarnya dijual secara online. Itu berarti kan itu memperluas pemasaran ya. Namun kayaknya ini banyak yang disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu dengan menjual kosmetik-kosmetik yang tanpa izin edar, kemudian ilegal dan lain sebagainya. Tapi notabene-nya di IG mereka dicantumin nih mempunyai BPOM. Berarti kan dengan ada BPOM-nya berarti ada nilai jualnya nih. Iya. Harus ada kehati-hatian dari masyarakat. Kalau memang dia mencantumkan misalnya di medsosnya bahwa dia memiliki izin edar, kita harus menjadi konsumen yang cerdas, harus menanyakan benar-benar ada BPOM-nya nggak. Kan pembeli adalah raja, harus kita tanyain nomor registrasinya yang mana. Setelah dikasihin, oke, dicek BPOM tadi, kalau ada registrasinya berarti itu udah aman gitu. Pemerintah udah menjamin di situ. Tetapi begini ya, namun BPOM tetap melakukan pengawasan tegas, memberi edukasi. Kita harus sudah mengedukasi masyarakat bahwa kosmetik yang kita harus pakai adalah kosmetik yang ada izin edarnya. Disalahgunakan oleh orang, dia mencantumkan di medsosnya bahwa ada BPOM-nya, ternyata nggak ada BPOM-nya sebenarnya. Jadi sebagai seorang konsumen, kita harus melihat BPOM-nya beneran ada atau enggak, atau sementara dalam pengurusan itu nggak boleh gitu. Jadi nggak boleh kayak gitu. Iya, BPOM-nya harus melekat di produk yang dipasarkan. Nah, itu dia sahabat. Terus juga nih kalau udah ada izin edar, dalam proses dia mau membuat izin edar pun itu udah dicek apa kandungannya. Terus untuk dia keluar dari BPOM sendiri, ya Ibu, itu juga harus dicek ya Ibu. Iya. Nah, untuk hasilnya sendiri, hasil dari pengawasan post-market Badan POM sendiri gimana? Iya, terkait penanganan produk ilegal ini selama 2019, Badan POM telah mengungkap 42 perkara obat tradisional, suplemen kesehatan, dan juga yang mengandung bahan kimia obat, dan 96 perkara kosmetik ilegal yang mengandung bahan yang dilarang ataupun
bahan berbahaya yang seluruh Indonesia sudah dilanjutkan di proses ranah hukum. Dan hasil temuan di atas ini, Badan POM telah menindaklanjuti melalui laporan post market alert system. Jadi pada saat itu kita juga melaporkan bahwa ada banyak temuan-temuan, yaitu sebanyak 324 produk obat tradisional, suplemen kesehatan, 78 item kosmetik yang mengandung bahan yang dilarang, dan semua temuan tersebut tidak terdaftar di Badan POM. Dan kita sudah memasukkan di dalam public warning. Public warning ini adalah satu public release terhadap temuan-temuan dari Badan POM, supaya masyarakat tahu bahwa produk-produk tersebut tidak boleh dijual dan tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Oke. Jadi itu dia sahabat Onyx ya, untuk pengawasan dari post market Badan POM sendiri. Nah, untuk bahan berbahaya yang tadi dijelaskan ya Ibu, ada bahan-bahan yang berbahaya yang memang dilarang. Itu contohnya seperti apa sih Bu? Kalau tren di Indonesia sendiri kan gini ya, untuk kosmetik itu sendiri yang jadi sering temuan adalah kosmetik yang dengan pemutih. Jadi sekarang ini mungkin padahal kita sudah dianugerahi dengan kulit yang sawo mateng, tapi yang ada adalah mindset kita bahwa putih itu adalah cantik gitu. Tapi sebenarnya itu mungkin yang harus diluruskan bahwa kita sudah dikaruniai oleh di negara Indonesia dengan kulit yang sawo matang. Dari temuan-temuan tren produk yang mengandung bahan pemutih ini adalah sering ditemukan yaitu merkuri, ditambahkan merkuri di dalamnya. Setelah dilakukan pengujian, ternyata kosmetik tersebut mengandung merkuri yang dapat menyebabkan mungkin sahabat Onyx mengatakan bahwa itu kan cuma kosmetik kan tidak dimakan. Padahal sebenarnya kan kosmetik melekat di kulit ada pembuluh darah yang bisa terakumulasi dan tersimpan di ginjal. Mungkin karena bahan-bahan tersebut tidak nampak secara langsung, nanti terakumulasi menjadi penyakit kanker dan lain sebagainya. Jadi bahan-bahan yang sering ditambahkan selain merkuri ada juga asam retinoat, kemudian ya disalahgunakan untuk mengelupas kulit muka. Misalnya kalau kita pakai produk pemutih tersebut, kita pakai 1 atau 2 hari muka akan memerah, kemudian seperti kepiting rebus gitu. 1 minggu nggak keluar dari rumah, begitu keluar sudah glowing, kinclong. Sudah pamer sama sahabat pakai Ibu. Padahal itu sebenarnya produk yang dilarang ditambahkan di dalam kosmetik. Kemudian ada menambahkan hidrokinon yang sering disalahgunakan juga di dalam produk pemutih. Selain itu dapat menyebabkan iritasi kulit juga dengan penggunaan hidrokinon. Ada juga bahan-bahan pewarna yang biasa ditambahkan di dalam lipstik seperti merah K3, merah K10, dan juga jingga K1 yang sering ditambahkan. Jadi itu produk-produk yang bahan-bahan berbahaya yang sering ditambahkan di dalam kosmetik. Biasa juga ditambahkan sih ada obat-obatan seperti steroid dan lain sebagainya, itu ditambahkan. Saya deg-degan badannya karena memang dengarnya saya deg-degan karena itu sebahaya itu ya Ibu. Iya. Jadi dia harus ada dalam pengawasan sahabat Onyx. Jadi kalau kamu pun pengguna satu produk, kamu harus benar-benar tahu banget produk itu kandungannya apa, dan yang paling penting ada izin edarnya apa enggak. Nah, jangan khawatir juga setelah dia produk tersebut dapat izin edar, pasti pada saat melakukan pemasaran atau penjualan tetap diawasi oleh Badan POM sendiri Ibu. Jadi benar-benar tidak terlepas begitu saja. Oke, jadi dia sahabat Onyx harus aman, harus cara yang tepat. Kalau kamu memilih kosmetik, yang penting ada izin edarnya. Nanti itu bakal balik lagi sesi terakhir bareng Tante Ingrid. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Sahabat Onyx, sesi terakhir bersama narasumber kita hari ini, hari ke-8 bulan Juli 2020. Untuk proses registrasi atau pendaftaran notifikasi kosmetik itu mudah apa enggak Bu? Sebenarnya prosesnya tidak sulit. Kita bisa melihat di peraturan terbaru tentang peraturan Badan POM nomor 12 tahun 2020 tentang tata cara pengajuan notifikasi kosmetik.
Dan dari Lokapom Balikpapan pun juga siap untuk memfasilitasi pelaku usaha ataupun dalam proses pengajuan notifikasi tersebut. Misalnya nih Mbak, produk yang dari luar, kemudian kita ingin daftarkan di Badan POM, boleh atau tidak? Boleh saja, silahkan menjadi importir ataupun menjadi distributor, asal ada surat penunjukan dari pabrik yang ada di tempat barang tersebut dibuat gitu. Kemudian jika sahabat Onyx ingin mendaftarkan produknya juga bisa pakai brand sendiri, tetapi nggak punya pabriknya nggak apa-apa, ikut aja di Maklon Kosmetik gitu. Kita akan maklon dengan pabrik yang sudah memiliki izin edar, kita minta tolong dibuatkan produknya dan akan keluar dengan nama kita, dengan brand kita dan juga alamat yang ada di Kota Balikpapan. Terus kemudian pabrik, persyaratannya pabrik yang menjadi maklon daripada produk kita adalah pabrik yang sudah memenuhi cara produksi kosmetik yang baik. Jadi ada beberapa jalur yang dipermudah oleh pemerintah untuk melakukan notifikasi kosmetik tersebut. Jadi sebenarnya tidak sulit kalau ingin benar-benar ingin mendaftarkan produknya di Indonesia, dan juga sekalian mungkin sebenarnya produk Indonesia juga banyak ya yang sudah terdaftar di Badan POM dan itu hasil produksi anak negeri kita sendiri gitu aja. Iya, jadi mungkin yang benar-benar sudah mempunyai izin edar, sudah diakui mutu dan keamanannya, kenapa kita tidak memakai produk-produk tersebut? Oke. Jadi harus yang pasti-pasti aja gitu ya. Di Balikpapan pun sudah ada pabrik kosmetik, sudah ada. Terus kemudian yang memaklonkan dengan Kota Balikpapan juga sudah ada produk tersebut. Jadi kenapa tidak didaftarkan saja produknya? Oke, jadi biar lebih aman sama Onyx ya. Terus juga untuk pendaftaran sendiri nggak ribet ya Ibu, benar-benar mudah. Oke, terus untuk biaya pengajuan notifikasi kosmetika itu mahal apa enggak Bu? Kalau lihat mahalnya, sebenarnya itu sudah diatur di dalam peraturan tentang peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2017 oleh Kementerian Keuangan. Tarifnya sudah ada di situ. Jadi kami di Badan POM mengikuti tarif tersebut yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan harganya pun tidak terlalu mahal. Satu produk itu cuma 500.000 per satu produk. Iya, tapi kalau dia UMKM khususnya untuk pangan, dia dapat diskon untuk 50% sebenarnya. Lebih mudah. Gitu. Lebih mudah, lebih murah juga lebih untuk murah, pangan. Okay. Iya. Itu dia sahabat Onyx ya. Jadi kosmetik pun sebelum diedarkan emang harus memiliki izin edar berupa notifikasi ya Bu. Iya. Dan bagaimana dengan produk-produk dari racikan dokter? Kan kita nggak tahu tuh kalau racikan dokter kan karena produk tersebut memang udah kita nggak tahu dia tidak memiliki notifikasi kosmetik. Iya, kalau racikan dari dokter gini, kalau kita ke dokter kecantikan ataupun dokter kulit, dia kan melihat keluhan atau diagnose person per person. Pada saat diagnose tersebut, dia akan menuliskan resep berupa krim atau seperti apa. Kemudian resep itu akan ditebus di apotek. Itu kalau krim racikan dokter. Tetapi kalau krim racikan dokter yang notabene-nya namanya krim racikan terus diproduksi dalam jumlah yang besar dalam bentuk krim siang dan krim malam, tetapi itu harus didaftarkan di Badan POM kalau jumlahnya dalam jumlah yang besar. Jadi kalau ke dokter diagnose cuma satu orang kan, nggak boleh ke yang lain-lainnya kan gitu. Jadi ada resep ditebus di apotek gitu. Jadi untuk tetapi bahan-bahan yang digunakan juga untuk di dalam kosmetik racikan tersebut harus terdaftar di Badan POM yang harus diakui oleh Badan POM. Iya, jadi untuk dokter sendiri nggak mungkin dia memproduksi dalam jumlah yang besar terus diedarkan sebagaimana mereka mengedarkan ya Ibu, terus diupdate ada krim ini gitu Ibu ya. Jadi nggak mungkin karena seperti Ibu tadi bilang. Kalau dokter tuh biasanya person to person ya, jadi tatap muka langsung dia, langsung diagnosa langsung, oh ini kamu seperti ini, dan dia langsung nulis resepnya, abis itu langsung dikasih ke pasien untuk menebus, ya Bu. Jadi itu pun juga sahabat Onyx benar-benar dalam pengawasan dokter. Betul. Oke. Terus yang terakhir nih Ibu, sebelum kita memutuskan atau sahabat Onyx sebelum memutuskan untuk membeli atau menggunakan kosmetik, ada nggak sih tips-tips yang harus dilakukan oleh sahabat Onyx? Silakan. Iya baik.
Kalau tips untuk memilih kosmetik yang aman itu, apalagi kita membeli secara online, ya kita harus selalu cek klik. Ya, tak henti-hentinya kami dari Badan POM selalu mengingatkan untuk cek klik. Apa itu cek klik? Cek kemasannya. Misalnya kita beli online nih, terus sampai di tempat kita ternyata wadahnya sudah pewot ataupun sudah krimnya kurang bagus, silakan kembalikan ke tempatnya kembali, jangan diterima. Misalnya kemasannya, pastikan kemasan dalam kondisi yang baik, tidak rusak ataupun tidak kembung. Kemudian untuk label, mencantumkan komposisi label dengan benar dan jelas. Misalnya kita beli online, kita lihat pas datang kita lihat ternyata nggak ada labelnya sama sekali, polosan sama sekali, itu kan berarti harus dicurigai, berarti labelnya tidak lengkap, kembalikan, jangan dipakai gitu. Kemudian yang ketiga yaitu izin edarnya, harus memiliki izin edar. Untuk mengetahui apakah suatu produk terdaftar atau tidak di Badan POM, kita bisa mengecek melalui aplikasi tadi, melalui cek BPOM, kemudian bisa di-download di Play Store atau di App Store. Untuk kadaluarsa, pastikan tidak melebihi masa kadaluarsanya. Perlu kita perhatikan juga kadaluarsa. Perhatikan cara penyimpanan kosmetik tersebut. Misalnya kadaluarsanya 5 tahun, misalnya 2 tahun. Tetapi ada juga peringatan bahwa setelah dibuka harus misalnya 5 bulan, 1 bulan setelah 1 tahun setelah dibuka tidak boleh lagi dipakai, walaupun kadaluarsanya masih 5 tahun lagi. Jadi itu harus diperhatikan benar-benar dalam tips untuk kosmetik yang aman. Kita harus selalu cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya. Oke, itu dia sahabat Tonic, jadi harus cek klik. Atau informasi lebih lanjutnya langsung aja lihat di Instagram Lokapom Balikpapan. Nah, sekarang tuh lagi live loh di Instagramnya. Hai. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Ibu Linda sudah mampir ke Onyx Radio. Selamat menjalankan tugasnya kembali. Semoga selalu sehat, selalu sukses ke depannya juga. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman Lokapom. Hai. Oke, kalau gitu sahabat Onyx, nanti bakal Ranita lanjutin lagi Tentu Lunch sampai jam 12. Saya Ranita Indrani pamit, Ibu Linda juga pamit. Terima kasih yang udah mendengarkan mengenai pemilihan kosmetik yang aman, yang pastinya sudah ada izin edar. Ranita Indrani pamit. Thanks for listening Onyx Radio and be inspired.